قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا صدق الله العظيم. Yang saya hormati Bapak Haji Mawardi sebagai pembawa acara, yang saya hormati Ustadz Abdul Hai tadi yang membacakan Al-Quran. Subhanallah. Bapak Ibu para jamaah Duha Ahad yang saya hormati dan mudah-mudahan senantiasa diberikan rahmat dan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat nikmat dan karunia-Nya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa bersama-sama berkumpul di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa berada dalam limpahan ridho, rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat teruntai salam semoga senantiasa tercurah kepada suri tauladan kita, contoh terbaik kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita umatnya mudah-mudahan senantiasa istiqamah di dalam melaksanakan ajaran-ajaran dan sunnah-sunnahnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tema pada kesempatan pagi hari ini insya Allah kita akan sama-sama membahas, sama-sama merenungkan, sama-sama memikirkan tentang generasi kita. Harapannya bahwa generasi kita akan menjadi generasi yang tangguh, generasi yang kuat, ya. Karena seperti yang sudah disampaikan terakhir 28 Oktober yang lalu, saya di sini menyampaikan tentang kita itu terdiri beberapa generasi lah yang dibagi oleh mungkin sosiolog atau psikolog dan sebagainya. Ada generasi pertama dulu kita sebut sebagai generasi baby boomers ya, 46 sampai 64. Kemudian kelahiran 64 sampai 80 itu disebut generasi X gitu ya. Kemudian 81 sampai dengan 94 atau 95 itu kita sebut sebagai generasi milenial, generasi Y. Kemudian generasi berikutnya antara 95 sampai 2010, kalau Badan Pusat Statistik menyebutnya 97 sampai 2012 kelahirannya, itu generasi Z ya. Dan 2011 ke sini, ada yang bilang sampai 2025 kelahirannya, itu disebut dengan generasi Alpha. Nah, dari semua generasi itu, kalau kita lihat ya, ada generasi yang kemudian
disebut dan istilah ini mulai dipopulerkan dalam neologis Tionghoa itu terhadap orang Taiwan yang malas gitu ya, yang ya hidupnya pengen enak-enak aja tapi malas, yaitu generasi setelah tahun 90-an. Mereka menyebut sebagai generasi strawberry. Generasi strawberry. Jadi kalau kita lihat ya, yang masuk generasi strawberry itu ya kemungkinan kebanyakannya adalah Gen Z atau generasi Z atau generasi Alpha ini. Nah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman ya dalam surah An-Nisa ayat 9 yang saya bacakan tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadapnya. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan wal yakhsha. La di sini adalah lam amr, lam perintah. Hendaklah kita merasa takut. Hendaklah kita sebagai orang tua terutama merasa takut. Takut terhadap apa? Kalau kita meninggalkan dzurriyyatan dhi'afa, generasi yang lemah. Pemahaman terbaliknya berarti ini adalah perintah bagi kita agar berupaya untuk mempersiapkan generasi yang kuat, generasi yang tangguh. Ya. Disebut zurriyatan dhi'afa dari kata do'fun. Do'fun itu lemah. Lemah di sini para ulama menyatakan bahwa do'fun itu adalah istilah lemah lebih kepada mentalitas. Karena kalau kita lihat ya di surat Luqman misalkan ayat 14 ya, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Kalau lemahnya dari sisi fisik itu disebut wahnun. Wahnun. Makanya do'fun di sini, makanya di sini tidak disebutkan dzurriyatan wihanan gitu. Tidak disebutkan dzurriyah yang lemah secara fisik. Walaupun itu pun perlu. Tapi di sini penekanannya adalah mentalitas, ya, mentalitas. Makanya ada yang disebut sebagai generasi strawberry. Kalau di Indonesia ini dipopulerkan oleh Profesor Renal Kasali di dalam bukunya Strawberry Generation, itu yang terbit tahun 2017. Beliau menyatakan bahwa generasi strawberry adalah generasi yang terlihat cakep, indah, terlihatnya ranum, sedap dipandang mata, tapi sekali senggol jatuh. Sekali pencet itu udah benyek gitu, hancur. Itulah gambaran untuk generasi strawberry, generasi yang lemah ini, ya, generasi yang lemah. Tampilannya bagus, eksotis, wah cakep pokoknya, menggiurkan gitu ya. Nah, ini untuk menggambarkan bahwa generasi ini adalah generasi yang tidak tahan terhadap tekanan sosial. Jadi sebentar-sebentar galau gitu ya, stres, bicara tentang mental health gitu ya, bicara tentang toxic gitu, positivity dan sebagainya gitu. Mereka itu gitu
Kalau ide-idenya banyak, kreatif mereka itu, kreatif, idenya banyak, tapi sedikit saja, misalkan, dan ini bisa ke bawah ya. Kalau di sekolah nih, anak-anak sekolah, belum setahun dia udah pindah satu sekolah. Di sini teman-temannya nggak enak gitu ya. Terus tiba-tiba pindah ke sekolah lain. Sini juga nggak asik orangnya gitu ya. Terus pindah lagi. Banyak di antara anak-anak kita, generasi-generasi kita, itu yang tidak kuat terhadap tekanan itu. Ya. Kalau di dunia kerja, ntar tiba-tiba bilang, di sini bosnya toksik lah gitu. Ntar pindah lagi gitu. Maka ada seorang HRD yang mengatakan, dia mengatakan gini, kalau ada orang yang melamar kepada saya, kemudian dia sebenarnya baru lulusan setahun yang lalu, tapi CV-nya udah tebel gitu. Dia bilang, saya langsung buang ke tong sampah. Kenapa? Karena dia bukan punya pengalaman kerja, tapi pengalaman resign. Pengalaman resign. Karena tidak kuat gitu. Gajinya dikit, gaji kok kayak gini, cukup buat apa gitu. Gak mau berproses gitu. Gak bisa berproses. Nah itu. Ini banyak sekali. Nah, dan mereka itu kadang cenderung menarik diri dari pergaulan sosialnya itu, pergaulan yang nyata, mereka sulit sekali bergaul, walaupun di dunia maya mereka luar biasa. Karena mereka disebut sebagai native teknologi gitu ya. Kalau kita generasi milenial itu disebutnya imigran teknologi lah gitu. Makanya kalau mereka itu karena native teknologi, mereka lebih senang di dunia maya, mereka lebih sering membawa dunia maya ke dunia nyata. Sehingga mereka berasa bahwa kehidupan di dunia nyata itu sama dengan dunia maya. Mungkin kita pernah mendengar di Amerika itu pernah terjadi penembakan di mana, di bioskop atau di mana gitu. Ternyata kesehariannya dia main game nih, tembak-tembakan gitu. Ketika dia keluar dari game itu, seolah-olah dunia nyata itu sama dengan dunia yang dia lakukan di dunia maya. Dia pegang senjata, dia tembak-tembakin orang gitu. Nah, beda dengan generasi milenial ke belakang gitu ya, generasi milenial terutama kita ini, mereka biasanya membawa dunia nyata ke dunia maya. Akhirnya ujung-ujungnya norak. Ada filter apa coba gitu kalau di IG atau apa tuh gitu. Jadi cenderung tar foto di mana, upload semua gitu. Jadi cenderung norak. Nah kita insya Allah kita enggak ya, tidak termasuk itu. Nah, dan mereka itu kata para ahli seolah-olah kadang menjadi raja gitu. Menjadi raja itu gini, mereka bisa menentukan nasib orang lain hanya dengan sekali pencet. Di hadapan dia, ketika dia nggak suka kepada seseorang, dia tinggal blok nomornya, selesai. Kemudian kalau di Facebook nih, teman saya kok kayak gini, unfriend bu, tinggal klik, udah tidak berteman lagi. Kemudian ada juga kalau di WA gitu, teman-teman yang nggak asik udah left group gitu, keluar dari grup itu. Kemudian ada lagi kalau di IG itu unfollow. Kemudian kalau kita belanja nih, kalau belanja nggak suka sama barangnya atau nggak suka sama memang si kurirnya itu, udah kasih ratingnya 1. Itu kita ini anak-anak zaman sekarang tuh seperti itu. Jadi mudah aja gitu, tidak berpikir panjang, tidak memiliki tidak berpikir bagaimana memperbaiki sebuah hubungan. Yang dia pikirkan udah, yang penting saya nggak ribet gitu ya. Jadi akhirnya biasanya ansos gitu, antisosial. Nah,
Ini sebenarnya tugasnya siapa gitu. Ini kenapa? Ini adalah masalah pola asuh, Bapak Ibu sekalian. Masalah pola asuh. Kita tidak bisa menyalahkan zaman. Kita tidak bisa menyalahkan generasi. Wah, kenapa sih ada generasi ini gitu ya. Terus kita marah sama generasi Z. Lah, kok marah? Mereka nggak minta lahir di generasi ini kan? Nggak minta. Cuman kitanya yang nggak mau belajar. Maka tugas kita, kalau kita ingin mempersiapkan generasi yang tangguh, bukan zamannya yang kita jauhi, bukan generasinya yang kita jauhi. Tapi kita belajar gimana caranya mengatasi generasi ini. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman surah An-Nisa ini, kemudian Allah menurunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW 15 abad yang lalu, berarti zuriatan di'afa itu sebenarnya tidak terjadi hanya di generasi ini gitu. Bisa jadi di generasi-generasi yang lalu pun seperti itu gitu. Tapi kenapa kita bicaranya generasi strawberry atau generasi yang ada saat ini generasi Z atau generasi Alpha? Karena posisi kita, terutama anak-anak kita, anak keturunan kita ya dalam posisi itu. Dan itu jadi tugas kita gitu. Itu jadi tugas kita. Jadi kita harus banyak belajar. Nah, dan ini salah satunya adalah kita sedang belajar di sini gitu. Bagaimana kita mempersiapkan generasi tangguh? Oh, berarti yang bicara udah tangguh? Belum juga. Kita sama-sama belajar, Bapak Ibu sekalian. Kita sama-sama belajar. Saya aja membina keluarga, membina generasi ini gitu ya. Bukan hanya generasi anak sendiri ya, generasi anak-anak orang lain di sekolah pun kan Masya Allah sekarang banyak tepuk jidat, banyak bingung ini gimana ngadepinnya gitu. Sementara di satu sisi kita misalkan menegakkan aturan, orang tuanya udah ngancem, awas ya, sekali sentuh anak saya, jewer anak saya laporkan, saya punya teman polisi. Loh, susah ya. Dulu kalau kita bilang dulu di zaman kita ini generasi ya itu, kalau kita nggak nurut kadang-kadang gini dicubit atau dijewer gitu ya, nyampe ke rumah kita lapor diapain? Tambahin ditambahin. Di akhir-akhir ini sekarang sekitar sebulan 2 bulan yang lalu gitu, ada seorang guru di sekolah saya tuh lagi sholat mau ngerapiin barisan, ya digini biasa, nggak juga sampai berdarah atau gimana. Itu lapor ke orang tuanya, besoknya itu WA tuh panjang, saya punya saudara polisi loh, saya udah laporkan kasus ini. Loh, luar biasa ya. Emang nggak bisa ya anak zaman sekarang, memang mungkin ya kita juga kadang-kadang juga ibunya atau orang tuanya juga strawberry juga gitu. Kadang-kadang gitu. Jadi kita harus banyak belajar di sini. Belajarnya sama siapa ya? Sama Allah lah. Allah yang menceritakan. Ada 2 hal yang disebutkan oleh Allah di surat An-Nisa 29. Ada ayat 9. Falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Kayaknya mudah, kayaknya gampang, terlihat sederhana. Falyattaqullaha, kunci pertamanya adalah hendaklah mereka bertakwa kepada Allah. Pertamanya takwa. Dan ini tidak hanya kita mulai sebagai orang tua ketika kita sudah menikah, bahkan saat mencari jodoh pun. Oh, di sini kan udah pada punya jodoh insya Allah. Mungkin untuk anak-anak kita, saudara-saudara kita yang belum, ketika kita mencari jodoh, istilahnya pilihkan, bagi yang laki-laki pilihkan ibu terbaik bagi anak-anak kita. Bagi yang perempuan pun begitu. Kan perempuan gak bisa memilih. Sekarang mah bisa ya, bisa. Jadi sama-sama memilih mana yang terbaik, mana yang soleh. Kita lakukan istikharah, kita lakukan musyawarah, kita lihat
bibit-bibit bobotnya gitu ya, terutama urusan agamanya, dia mampu kira-kira jadi imam atau tidak. Nah, sehingga dari situ kita sudah mulai membentuk generasi yang kuat. Membentuk generasi yang kuat dari mulai kita mencari jodoh. Masuk kita setelah menikah, apa yang dicontohkan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu kan memiliki anak yang luar biasa hebat. Nabi siapa? Ismail dan Nabi Ishak. Nabi Ismail itu baru lahir, kemudian diantar ke sebuah tempat di wadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram, di tanah suci Mekkah, tidak ada apapun, orang-orang di situ masih kosong. Tapi kemudian Nabi Ibrahim meninggalkan Ismail kecil bersama ibunya Hajar. Kemudian Hajar bertanya, "Abang, saya dititipkan sama siapa?" Gak jawab Nabi Ibrahim. Berulang kali, kemudian Siti Hajar berpikir, oh berarti pertanyaan saya yang salah. Kemudian Hajar bertanya, "Bang, apakah Allah yang memerintahkan ini, bahwa engkau meletakkan kami di sini dan engkau akan pergi?" Kata Nabi Ibrahim, "Iya." Artinya, setelah kita tadi memilihkan jodoh terbaik untuk anak kita yang akan kita bangun generasinya, yang berikutnya adalah keimanan, ketauhidan kita kepada Allah. Itu yang paling pokok. Dari siapa dulu? Dari kita dulu. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Dari diri kita dulu. Kalau diri kitanya udah, keyakinan kita, ketauhidan kita, keimanan kita, kepercayaan kita kepada Allah sudah kuat, maka anak-anak kita nanti akan menjadi generasi yang kuat. Ya. Bagaimana Nabi Ibrahim sebelum punya anak? Doanya adalah, kita kenal di dalam Al-Quran itu sangat banyak Nabi Ibrahim itu tidak lepas dari doa. Sebelum memiliki putra, beliau berdoa apa? Rabbi habli minas solihin. Selalu Rabbi, ya Allah, berikanlah keturunan yang saleh. Berulang-ulang terus. Ya. Kemudian setelah beliau punya anak, doanya apa? Ya. Ya. Ada awalnya gimana ya? Rabbij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Akidah dikuatkan. Setelah itu baru doa apa? Rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Jadi kuatkan akidahnya. Di pertemuan sebelumnya ini sudah dibahas tentang akidah, ibadah, muamalah dan seterusnya. Yang terpenting akidahnya. Nah, dan ini masuk dalam kategori ketakwaan, Bapak Ibu sekalian. Kalau tadi falyattaqullah, pemahaman tentang akidah ini masuk ke dalam bagaimana kita membangun ketakwaan. Jadi masuk di dalam gerbang besar yang disebut falyattaqullah. Sudah disampaikan sebelum-sebelumnya kan? Yang dimaksud bertakwa itu pertama kan kalau di surat Al-Baqarah ayat 2 sampai 5, alladzina yu'minuna bil ghaib, iman. Di surat Al-Baqarah 177, walakinnal birra man amana billahi wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin, iman. Ya. Orang yang bertakwa itu di dalamnya tercakup ada keimanan. Jadi pertahankan bagaimana kita menjadi orang tua yang beriman. Orang tua yang mempunyai keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu masih dalam kategori takwa, lihat, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun.
dan seterusnya, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Kemudian tadi Al-Baqarah 177-nya, walakinnal birra man amana billahi wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi. Nah gitu. Kalau kita tarik kesimpulan, kategori takwa itu masuk di dalamnya, pertama akidah kita harus kuat, kemudian kita harus senantiasa melaksanakan sholat. Tapi sholatnya kategorinya mana nih? Kata Allah, fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun. Sahun itu lalai dalam sholat itu, pertama sholat tidak di awal waktu, sholatnya entar-entaran aja ya. Kemudian sholatnya tidak berusaha untuk khusyuk. Nah ini sholat. Kemudian peduli. Nah, kepedulian, ketakwaan itu termasuk di dalamnya kepedulian kepada orang lain. Maka kalau anak-anak kita sudah melihat modelnya kita ini adalah dari sisi keyakinan tangguh kita, kemudian yang kedua sholatnya juga tidak pernah ketinggalan, bahkan selalu mengajak anaknya ke masjid, yang anak lihat itu kan role modelnya. Oh ini orang tua saya selalu sholat, selalu ngajak saya sholat gitu. Nah kemudian orang tua saya selalu peduli kepada orang lain. Muncullah kepedulian anak itu kepada orang lain. Dan ini kalau kita lihat fenomena zaman sekarang, kenapa misalkan generasi Z, generasi Alpha, atau generasi yang kita sebut sebagai dzurriyyatan dhi'afa, generasi yang lemah atau generasi strawberry tadi disebutkan, mereka itu cenderung tidak mempunyai kepekaan yang cukup gitu. Mereka seringkali banyak yang tidak peduli. Nah ini berawal dari pola pengasuhan kita yang mungkin kurang peduli kepada anak-anak kita juga. Kadang-kadang ya udahlah, anak mau ngapain kita nggak pernah peduliin. Anak mau ngomong apa, anak mau minta apa kepada kita nggak pernah peduli. Sehingga anak-anak itu tumbuh menjadi anak-anak yang ngikutin kita. Maka sekali lagi, yang pertama kali yang harus kita bentuk adalah ketakwaan. Tinggal dilihat aja ketakwaan itu seperti apa, ciri-cirinya banyak. Bahkan pada ceramah-ceramah sebelumnya sudah disampaikan bagaimana ketakwaan menurut Ali bin Abi Thalib misalkan, itu sudah disampaikan ya. Bagaimana ketakwaan menurut Umar bin Khattab itu. Menurut Ali bin Abi Thalib gimana? Al-khawfu minal jalil wal amalu bit tanzil wal qana'atu bil qalil wal istidad lil yaumir rahil, misalkan gitu ya contohnya. Bahwa orang bertakwa itu disebut takwa ketika dia takut kepada Allah, kemudian dia mengamalkan Al-Quran, kemudian dia qanaah, merasa cukup dengan yang sedikit, kemudian bersiap-siap untuk hari akhir. Kemudian menurut Umar bin Khattab dalam dialognya dengan sahabat yang lain, yang disebut takwa itu adalah ketika seperti seseorang yang sedang berjalan di jalan yang penuh duri, maka orang yang bertakwa adalah orang yang penuh kehati-hatian. Jangan-jangan dia melewati atau mengerjakan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Dilihat di surat Al-Baqarah tadi 2-5, beriman kepada yang gaib, mendirikan sholat, kemudian menafkahkan sebagian hartanya, kemudian beriman kepada Al-Quran, mengamalkan Al-Quranul Karim, dan beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Kemudian tadi di dalam surat Al-Baqarah ayat 177, man amana billah, beriman kepada Allah, wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin, beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, para nabi. Kemudian wa atal mala ala hubbihi, memberikan harta terbaik, harta yang dia cintai, dawil kurba, kepada kerabatnya, wal yatama, anak yatim, orang miskin, wabnas sabil, wasailin, kepada peminta-minta, wa fir riqab, wa aqamas shalah, mendirikan salat, menunaikan zakat, wal mufuna bi ahdihim, menunaikan janjinya. Nah, kemudian di surat apa lagi? Surat Ali Imran
134 sampai 135. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, berinfak baik dalam keadaan susah atau keadaan lapang. Kemudian wal kadhiminal ghaidh, menahan marah. Wal afina anin nas, memaafkan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, bagaimana kita berbuat baik kepada orang lain. Kemudian apa di ayat berikutnya, apabila dia melakukan sebuah kesalahan maka dia segera ingat dan mohon ampun kepada Allah. Ini gambaran ketakwaan itu seperti itu. Tinggal bagaimana kita menerapkan ini. Kalau kita menerapkan ini, maka anak-anak kita sudah cukup untuk menjadikan kita sebagai teladan bagi mereka tentang kepeduliannya, tentang bagaimana melaksanakan perintah Allah, tentang bagaimana kita menyadari tentang kesalahan kemudian kita bertobat kepada Allah, tentang bagaimana kita menepati janji-janji kita. Nah, itu akan dilihat ya. Ini ketakwaan. Kemudian ada sebagian ahli menyatakan, saya kira masih masuk kategori ini, yang perlu dilakukan oleh orang tua untuk menjadikan anak-anaknya menjadi anak-anak yang tangguh. Ada 3 hal. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah soul, mind, and body. Soul, mind, and body. Soul itu jiwanya. Jiwanya tadi sudah disampaikan bagaimana orang tua membentuk jiwa anak-anak yang bertakwa kepada Allah. Ya. Disebutkan istilahnya bisa dibilang ini ruh, ini jiwa, atau ya bahasa kita apa ya? Hati kita, jiwa kita penuhi dengan keimanan, ketakwaan kepada Allah, pengenalan diri kepada Allah. Sehingga Nabi Yakub sering mengajarkan anaknya, sering mengajarkan kepada Nabi Yusuf satu doa, innama ashku basi wa huzni ilallah. Sesungguhnya aku mengadukan rasa kecewaku, rasa kesedihanku kepada Allah. Gitu. Kalau sekarang kan kita seringkali kita mendengar anak-anak kita tiba-tiba, aduh kayaknya butuh healing deh. Ini toksik lah pertemanan ini. Kadang kuliah juga ternyata menyita waktu, nggak ada waktu untuk chat sama teman-teman. Orang tua saya juga nggak aware dan sebagainya. Aduh perlu healing. Padahal kalau anak yang sudah mengenal Allah, dikenalkan kepada Allah oleh orang tuanya, healingnya apa? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, dengan mengingat Allah itu hati akan menjadi tenang. Apakah dengan healing kita pergi kemana itu kemudian akan menyelesaikan masalah? Tidak. Bahwa kita perlu, ya, orang tua kadang-kadang jalan sama anaknya sambil ngobrol, sambil apa, perlu. Tapi enggak sebentar-sebentar healing, sebentar-sebentar toksik gitu. Itu hal yang harus kita kemudian harus kita coba dari awal gitu, kita mulai ini agar anak-anak kita bisa survive gitu ya. Nah kemudian di yang termasuk di dalam asupan jiwa yang berupa apa tadi, asupan jiwa atau ruh kita itu, selain bahwa kita mengenalkan diri kepada Allah, bagaimana kita mengungkapkan kasih sayang. Karena banyak anak yang merasa tidak disayangi oleh orang tuanya. Contohnya udah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya di tanggal 28 Oktober, bagaimana ada anak-anak yang kemudian mengambil jalan-jalan pintas untuk menghindarkan diri, tidak karena orang tuanya tidak bisa memahami dirinya. Orang tuanya sibuk masing-masing, gitu ya. Bahkan kan kalau kita kembali sebelum kita menikah dulu ya, apakah kita ini sebelum menikah, ketika mau menikah ini kita hanya siap menikah atau kita siap menikah dan jadi orang tua? Rata-rata kan hanya siap menikah aja.
Gak pernah kita berpikir, waduh gimana ya nanti, mungkin ada banyak di antara kita. Tapi banyak di antara kita juga yang tidak berpikir tentang itu. Yang penting saya punya punya kemampuan, kemampuan fisik, kemampuan finansial, kemampuan apa, siapnya hanya menikah, nggak siap punya anak. Akhirnya muncullah istilah apa? Yang nggak mau punya anak itu apa namanya? Masya Allah, lupa istilahnya. Menikah tapi nggak mau punya anak. Nanti kita cari istilahnya, saya tiba-tiba lupa. Oleh seseorang yang orang Indonesia, kemudian tinggal di luar negeri, dia menikah tapi kemudian nggak mau punya, ya, child free. Padahal, nah itu berarti pertama dari tujuan menikahnya aja nggak tahu gitu. Padahal tujuan menikah itu kan Rasulullah sendiri mengatakan, tazawwajul wadudal walud gitu. Fa inni mukatsirun bikumul umam yaumil qiyamah. Salah satunya adalah bagaimana kita membangun generasi ke bawahnya untuk penerus kita, penerus dakwah kita gitu. Jadi banyak kemudian yang anak-anak kita mengambil jalur itu karena tidak siap jadi orang tua. Karena mereka melihat orang tuanya kok kayak gitu ya gitu. Apalagi orang tuanya tiap hari berantem aja, kok selesai-selesai gitu. Jadi ini salah satunya ya, yang harus kita siapkan nanti untuk generasi kita, untuk anak keturunan kita itu, tanya dulu, kamu siap nikah? Sudah siap jadi orang tua atau belum? Belajar dulu. Kalau sekarang misalnya di KUA hanya 2 hari, itu pun kadang-kadang cuma numpang tanda tangan doang, ya, 2 hari. Kalau di tetangga kita di Malaysia itu udah 6 bulan pelatihan untuk jadi orang tua. Apakah di Indonesia bisa? Bisa lah. Saya kira kalaupun tidak ada sekarang sekolah menjadi orang tua, dan mungkin ada juga yang sudah memikirkan itu. Kalau di parenting itu kita kenal misalkan ada Ayah Edi, kalau yang ibu-ibu ada namanya Ibu Eli Risman dan sebagainya, itu mereka sudah fokus gimana ngasih edukasi kepada kita, bagaimana kita menjadi orang tua yang baik, ya. Itu yang pertama adalah tentang soul. Jadi ruhnya anak itu harus diisi tadi. Bagaimana Nabi Ibrahim mengisi soul, padahal ketemu dengan Ismail itu mungkin ya nggak ada HP, nggak ada apa, saat itu ditinggal kemudian karena Allah memerintahkan itu, ditinggal sekian lama sampai kemudian kita lihat Ibunda Hajar dengan Ismail sampai cari-cari air, itu kan luar biasa itu, tidak ada orang yang bisa diminta pertolongan. Tapi karena keyakinan kepada Allah, akhirnya apa yang sekarang kita rasakan, air Zam-Zam itu sampai hari ini keberkahannya luar biasa. Nabi Ismail, walaupun ketemunya dengan Nabi Ibrahim setelah kan yang sebelum mau dikurbankan itu ya, itu sudah falamma balagha ma'ahus sa'ya, udah mulai bisa jalan, bisa lari, udah gede gitu ya. Nah, tapi kenapa keimanannya begitu kuat? Karena tadi keimanan kita yang kuat, bahkan Bapak Ibu sekalian, walaupun kita nggak ngomong sama anak-anak kita, tapi mereka kemudian itu keimanan itu bisa dirasakan oleh anak-anak kita, oleh cucu-cucu kita gitu. Bagaimana Nabi Ibrahim itu disebutkan di surat Al-Baqarah, itu banyak sekali bagian tentang Nabi Ibrahim. Salah satunya yang disampaikan pada pertemuan sebelumnya, am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqubal maut. Yakub ini kan generasi setelah Ibrahim, dan mereka meniru kakek moyangnya yang mempunyai keimanan yang kuat itu. Nah, ini yang pertama ya, soul. Kemudian yang kedua adalah mind, akal. Banyak di antara kita yang akal, pikiran anak-anak kita, otak anak-anak kita itu tidak kita isi. Makanya banyak bocah kosong, yang dia nggak punya nggak punya banyak alasan untuk bagaimana dia bisa bertahan. Salah satunya karena pikirannya tidak diisi. Asupannya apa?
Sering-sering kita ngajak dialog kepada anak. Berbicara, ngomong, ngobrol, musyawarah gitu. Cerita sama anak. Nah ini adalah bagaimana kita diskusi dengan anak. Mungkin anak banyak, cerita banyak hal, banyak nanya tentang macam-macam yang mungkin mengagetkan kita, ya. Tapi itu semua akan membuat kita juga belajar, ternyata yang dipelajari anak kita nih ini. Kita tahu sejauh mana apa yang dipikirkan oleh anak kita sehingga kita bisa, berarti di sini nih saya harus memperbaiki. Di sini yang salah. Di sini kelebihan anak saya. Sehingga orang tua bisa belajar ke anak juga. Nah, banyak di antara kita yang cuek tadi. Anak mau nanya ke kita, kita bilang, berisik amat, kerja nih. Nah gitu. Padahal itu adalah kesempatan emas Bapak sekalian. Saat anak ngajak ngobrol kita, nanya ke kita, saat kita bilang, udah cari sendiri di Google, itu sudah menghancurkan kesempatan kita untuk dekat kepada mereka. Sudah menghancurkan kesempatan kita untuk memperkuat diri mereka. Jadi dialog sama anak. Kalau ketika kita sering ditanya kemudian kita mau jawab, kalaupun kita tidak tahu kita bilang yuk kita sama-sama cari. Anak itu apapun masalah di luar dia akan cerita ke kita. Masalahnya apa? Di rumah kita seringkali dia nggak mendapat kasih sayang. Mau ngobrol kita nggak kasih kesempatan. Dia cari di luar. Dia cari teman ngobrol di luar. Akhirnya kemudian saat mereka sudah jauh dari kita baru kaget dan kita merasakan, kenapa kamu begitu? Siapa kamu? Bergaul sama siapa kamu? Lah, kan itu tugas kita. Ingat sekali lagi, main. Yang kedua adalah ketika mereka mengajak kita berbicara, jangan sia-siakan kesempatan itu. Atau kita sediakan, pokoknya atur dalam keluarga itu, pokoknya nanti setelah sholat atau habis apalah, kita atur waktunya kapan kita bisa ngobrol. Sehingga mereka punya punya tempat untuk mereka curhat, mereka ngomong apa dan sebagainya. Dan kita bisa menakar, sekali lagi bisa menakar sampai sejauh mana apa yang mereka pikirkan. Sampai sejauh mana apa yang mereka lihat di YouTube, yang mereka lihat di TikTok, yang mereka lihat di mana-mana itu, kita bisa melihat dari cara mereka berbicara. Gitu. Ya. Nah, ini jadi jangan sampai anak-anak sekarang itu kalau kita tidak pernah mengajak mereka berbicara, ada yang muncul adalah lazy mind. Malas berpikir. Maka jangan pernah kita bilang, anak saya soleh banget. Ketika ada misalkan kita nanya ke anak-anak kita, kamu mau makan apa sekarang? Terserah ibu aja. Kamu maunya besok liburan mau kemana? Terserah ibu aja. Hati-hati bu, itu bukan anak yang baik sebenarnya. Hati-hati. Mereka tuh malas berpikir. Pengennya udahlah kemana aja terserah. Malas berpikir. Dan ini yang kemudian membuat mereka lemah itu. Ya. Kemudian ada juga thinking shock, ya, gegar berpikir gitu. Makanya Al-Qur'an itu kan selalu afala ta'qilun, itu afala tatadzakkarun, ya, afala tatafakkarun dan sebagainya. Apakah kalian tidak berpikir? Apakah kalian tidak mempunyai akal? Bahkan banyak ayat-ayat yang kemudian dimulai misalnya dengan pertanyaan Al-Qari'ah. Mal Qari'ah? Wa ma adraka mal qari'ah. Itu berarti bagaimana Allah mengajarkan kepada kita dan bagaimana kita mengajarkan kepada anak-anak, yuk kita berpikir. Jangan sampai anak-anak malas berpikir sehingga dari situ apa? Ketika menghadapi masalah mereka nggak berpikir gimana cara memecahkannya. Akhirnya tadi yang muncul, udah left group, unfollow, unfriend gitu ya, bintang 1 dan sebagainya. Karena mereka tidak ada lagi kemauan, gimana ya, kalau teman saya, ini teman saya kenapa ya, kok menjauhi saya, mungkin ada kesalahan dari saya. Gak bisa berpikir sampai situ. Udah ketika ada teman, cemberut, kok gitu ya, ya udah deh gak usah berteman lagi sama dia. Besoknya bilang, ya udah deh saya pindah sekolah aja. Loh,
Emang pindah sekolah murah, Bu? Oh iya, Masya Allah. Ini karena mereka tidak kita ajak berpikir. Sekali lagi, isi pikirannya. Dengan dialog, dengan berbicara, dengan musyawarah. Boleh bahkan orang tua sampai debat dengan anak, nggak apa-apa. Jangan sampai bilang, wah kurang ajar kamu ngelawan bapak atau ngelawan ibu. Enggak, zaman sekarang emang begitu kritis. Asal kita bagaimana mengarahkannya. Jangan sampai kita mengarahkan, oh, yang penting kamu nggak boleh ngomong ya sama orang tua. Kalau dibilangin, wah udah gitu nggak bisa, Bu. Ya, jadi ajak berpikir, ya. Jangan sampai malas berpikir, akhirnya berpikir bunuh diri aja deh. Hati-hati. Aduh, saya butuh healing. Wah, saya macam-macam lah, gitu ya. Itu. Nah, salah satunya Bapak Ibu sekalian, seringkali kayak tadi lah, mohon maaf ya. Misalkan ketika anak nih mau sekolah di mana, boarding atau apa, salah satu yang sulit adalah kadang-kadang yang nggak betah tuh bukan anak. Anaknya udah dibetah-betahin, tapi ibunya nangis tiap hari, marah mulu sama bapaknya. Lagian si anak satu-satunya di pesantrenin dibuatnya dulu gitu. Kita kurang apa sih? Gitu. Kayak gitu. Kadang ibunya. Nah, di situ butuh peran siapa? Peran ayah. Ayah inilah yang kemudian dialah yang memiliki yang disebut dengan apa ya? Ayah itu kan menyukai namanya ke anak itu biasa memberi tantangan. Nah, ketika ibu yang dominan adalah perasaannya gitu, maka ayahnya bisa berpikir rasional tentang sesuatu. Maka di situ hadirlah ayah. Maka kenapa kemudian anak-anak itu tidak menjadi generasi tangguh, karena di situ kita hanya mengharapkan, udah ini urusan kamu Bu, ngambil rapot ngambil apa, udah urusan ibu aja, bapak nggak mau tahu, yang penting nyari duit. Ayah tidak hadir. Makanya disebutkan, kalau istilah Ibu Eli Risman itu yang sangat terkenal, ayah ada, ayah tiada, ibu ada, ibu tiada. Ada anak yang dia menjadi yatim piatu padahal orang tuanya masih ada. Orang tuanya masih ada. Gitu. Nah, ini karena salah pengasuhan tadi. Kemudian yang berikutnya adalah body atau fisik. Fisik juga perlu. Ya, fisik juga perlu untuk kemudian ya olahraga, kadang-kadang kita senam, kadang-kadang lari, kadang-kadang yang penting jangan lari dari kenyataan. Jadi olahraga ya gitu. Setelah jiwanya kuat, jiwanya sehat, bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Jiwanya dibangun dulu, raganya juga dibangun. Makanya sekarang yang lagi rame apa? Stunting. Wah, luar biasa itu. Ya, walaupun itu akhirnya proyek di dunia pendidikan pun masuk tuh, stunting di dunia remaja. Itu adalah salah satu cara untuk bagaimana menyehatkan raganya. Ya, jangan sampai tapi jangan sampai sekali lagi juga ada yang raganya doang nih, tapi jiwanya enggak. Nanti ujungnya apa? Tetap lemah. Jiwanya kuat gitu. Ini mungkin dibilang generasi duren kali ya. Duren itu kan sangar luarnya, tapi pas dibuka dalamnya penyek juga gitu. Atau badannya six pack tapi jiwanya ngondek. Itu juga yang nggak bagus juga gitu. Ya. Jadi ada tadi rohnya, jiwanya, kemudian pikirannya, kemudian badannya gitu. Nah, ini yang pertama tentang ketakwaan. Oke, kita masuk yang kedua. Tadi kan falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Yang kedua, untuk membentuk pribadi yang kuat itu ya, wal yaqulu qaulan sadida. Hendaklah mereka berkata dengan perkataan yang benar.
Berarti yang kedua adalah komunikasi. Untuk memperkuat anak kita itu yang keduanya adalah bagaimana kita berkomunikasi dengan anak-anak kita, dengan generasi kita, ya. Karena ya kalau kita lihatlah referensi-referensi, ada bagian-bagian dari komunikasi kita yang keliru itu. Pertama, kalau ngomong buru-buru pagi-pagi, ayo dong, udah dari tadi udah dibilangin dari kemarin, siapin dari kemarin, ayo. Anak diburu-buru tuh pagi, udah bangunnya telat gitu ya, kemudian pakaiannya kadang-kadang belum disetrika gitu, makannya juga telat dan sebagainya, udah ngomongnya udah cepet gitu. Habis itu apa? Yang kedua, nada bicaranya mulai tinggi. Nah itu hati-hati kekeliruannya. Adek, udah dibilang ya, mulai naik tuh. Hati-hati. Kemudian yang ketiga, nada bicara yang kekeliruan dalam komunikasi ini, tidak membaca bahasa tubuh dan tidak mendengar perasaan anak kita. Kemudian yang keempat, menggunakan 12 gaya populer. Mungkin udah pernah dengar lah ini, tapi kita mengulang aja. Kemudian yang kelima, tidak punya waktu untuk mendengar aktif. Ayo kita coba lihat. Yang pertama, bagaimana agar kita tidak buru-buru? Maaf Bu, kadang-kadang yang membuat anak-anak jadi buru-buru tuh kita juga. Kita tidak mempersiapkan. Misalkan nih mau sekolah, anak itu sudah kita bikin peraturan, pokoknya buku harus sudah disiapkan dari malam atau dari pulang sekolah sebelumnya. Kemudian seragamnya udah disetrika, digantung di mana. Kadang-kadang anak nih meletakkan sepatu di mana, meletakkan kaos kaki di mana. Kadang-kadang nyari kaos kaki aja ribut gitu. Itu udah waktunya udah mepet, sekolahnya jauh, akhirnya ngomongnya buru-buru, kocok-kocok gitu ya. Nah, itu harus disiapkan. Makanya selalu ya, bagaimana kita memanage keluarga itu gampang-gampang susah gitu. Bagaimana kita biasakan untuk berpikir gimana ya biar tidak terburu-buru. Bagaimana ya biar anak nanti besok bisa berangkat ke sekolah dengan baik gitu ya. Kemudian memilih mengambil keputusan. Ambil keputusan, gimana caranya? Tulis. Sepakati bersama dalam keluarga. Kemudian yang kedua, turunkan nada bicara kita. Ya, turunkan nada bicara kita. Kalau kita sekarang bertanya kenapa anak-anak zaman sekarang kok di sekolah sebentar-sebentar ada bullying, sebentar-sebentar ada kekerasan, sebentar-sebentar ada apa dan apa. Kalau kita ngomong ke anak nih, udah buru-buru cepet-cepet, nggak melihat reaksi muka mereka, nggak mendengar perasaan mereka, kita ngomong kepada mereka, apalagi di rumah ada neneknya juga, ikut nimpalin, marahin juga. Belum itu udah ada siapa lagi gitu. Anak kan coba bengong ini. Udah tiba-tiba gitu kan. Muncul di dalamnya, jangan kira tidak ada api di dalamnya, tidak ada rasa marah di dalamnya. Kalau stroberi kita penyekin gini keluar darah merah. Tapi kalau anak digituin darahnya putih Bu, nggak kelihatan. Darahnya bening nggak kelihatan, mereka di situ ada marah, ada kesel, ada, sehingga akhirnya dia berangkat ke sekolah dengan rasa yang kesal, akhirnya nendang tong sampah lah, mukul temennya lah, isengin temennya, ngata-ngatain temennya. Kenapa? Karena di rumah dia nggak bisa ngomong, nggak bisa orang tuanya nggak bisa diajak bicara, dialog baik-baik gitu. Sebentar-sebentar udah bicara, udah nggak ada jeda gitu, nadanya tinggi, nggak mau tahu perasaannya. Anaknya mau curhat sedikit saja kemudian tidak mau dengerin, ya. Itu ya. Kalau yang masih kecil kadang-kadang kalau nangis atau apa, bukan kemudian kita tanya kenapa atau apa. Udah nih HP atau udah nih apalah gitu. Yang penting udah HP diem udah gitu.
menurut kita, oh sampai situ selesai masalahnya. Ternyata itu adalah awal dari masalah, gitu ya. Jadi kalau kita, ya makanya pagi-pagi itu kita mulai, ya Allah, berikanlah kekuatan saya untuk menghadapi anak-anak, apalagi ada anak 5 laki-laki semua gitu. Udah sini berontakin, ini berontak, gitu. Tapi kalau kita mikir lagi ya Bu ya, kadang-kadang kita komplain dengan kondisi rumah yang luar biasa kayak kapal pecah gitu. Tapi kalau kita pikir lagi, banyak di antara kita yang pingin punya anak, tapi susah punya anak. Makanya bayangin gimana kalau rumah saya bersih, rapi, tapi anak-anak kita pergi semua dari rumah kita kan. Itu kan gak kita harapkan gitu ya. Makanya pagi-pagi itu udah bermohon sama Allah, tarik napas dalam-dalam, ya Allah. Aduh gitu ya. Ya gitu. Mulai dengan senyum hari itu ya. Mulai dengan senyum, ya Allah saya tidak akan marah, saya akan sabar, saya akan mendengarkan kata-kata anak-anak saya akan mendengarkan maunya anak saya apa gitu ya. Gitu. Jadi seperti itu. Terus kalian sehingga kita juga bicara ke anak-anak, nak, udah bicara, kalau kamu nanti udah disiapin segala macam tapi ternyata kamu lelet, konsekuensinya nanti kamu ditinggal ya nak. Nah, kamu harus nunggu nanti dijemput ulang. Kalau ada kakak sama adik, ibu nganterin adik dulu, nanti kamu harus nunggu. Itu konsekuensinya. Terus kalau kamu nggak sempet makan, ya konsekuensinya kamu lapar. Nah, itu harus tahu anak konsekuensinya. Tanpa kita harus berkata dengan nada yang tinggi, tapi ketika anak itu kita kasih peraturan, saat mereka melakukan satu hal kesalahan, oke lah kita kasih punishment seperti tadi, tapi logis punishmentnya. Kemudian saat mereka melakukan sesuatu yang baik, jangan lupa kasih reward. Kadang kita punishment doang tuh, anak disiksa mulu, anak disiksa terus, tapi di saat mereka mereka melakukan satu hal yang baik, gak ada kata-kata tuh. Sama kayak kita nih, lihat, kalau masjid ini berantakan kotor, kita komplain nggak? Komplain. Tapi kalau masjid ini udah bersih kayak gini, pernah nggak kita muji sama orang yang bersihin? Nggak pernah. Kita ini pelit untuk memuji, untuk memberi reward untuk hal-hal yang baik. Ketika anak berlaku baik, kita bilang, ya udah emang udah semestinya kayak gitu ya, ngapain juga? Ini hati-hati gitu ya. Jadi kita harus tahu lah gitu. Kemudian kita harus juga baca bahasa tubuh anak-anak kita. Kita pasti tahulah anak kita lagi kesel, anak kita lagi nggak nyaman. Makanya kita bilang, nak, kamu lagi kesel ya. Kita bilang aja, ngomong, enggak kesel. Nah, oh nggak kesel. Kenapa tapi? Terus nanti anak akan ngomong, iya tadi kenapa? Kemarin tadi nyimpen buku bahasa Indonesia di mana tapi, kita tahu akhirnya masalahnya. Masalahnya. Kalau kita tiba-tiba anak cemberut kemudian kita marahin, lah kita nggak tahu masalahnya, anak tidak menjadi lebih baik, kitanya juga kesel terus, gitu. Jadi harus kita tahu. Makanya deketin anak kita, baca bahasa tubuhnya. Oh, kamu kesel ya? Oh, ibu salah ya, maafin ibu ya. Harus ada kadang-kadang kita sampai ke arah situ. Anak kita itu akan menghargai kita, bahkan kalau kita salah kemudian kita minta maaf kepada dia. Jangan kita yang selalu, anak kita yang harus minta maaf ke kita. Kadang banyak kita melakukan sesuatu yang membuat dia kesel, yang membuat dia marah, entah karena tidak mendengarkan ucapan-ucapan mereka atau apa, tapi kita tidak mau memahami mereka gitu ya, tidak memahami mereka. Maka mengenai bahasa tubuh ini, kenali ya, ada pertama dikenali, diterima, dihargai. Dikenali dulu, kenapa nak gitu, oh gitu ya, ya sudah. Nah, jadi diterima, dikenali, diterima, dan dihargai. Karena setiap anak itu perlu penghargaan. Setiap anak perlu pengakuan dari kita. Setiap anak perlu perhatian dari kita. Ya. Kemudian ada 12 gaya bahasa populer yang sering kali kita lakukan
dan itu membuat anak kita tidak nyaman memerintah. Ambil tuh ya, kita nggak pernah, tolong ya nak, ambilin ya. Kita nggak, jarang gitu minta tolong. Kadang-kadang itu ambil tuh. Nah, kemudian menyalahkan, tuh kan, udah ibu bilang, kamu sih, menyalahkan. Kemudian apalagi meremehkan, gitu aja nggak bisa. Nah, hati-hati tuh, anak tuh merasa dihargai. Kemudian apalagi membandingkan, tuh kakakmu udah dari tadi, udah siap, kamu, anak tuh nggak mau dibandingkan, ojo dibanding-banding, ya. Kemudian mencap atau melebel, tuh kan dasar kamu malas. Itu sering tuh. Saya dulu sering kan kadang ngajar ngaji ke rumah atau apa gitu. Belum apa-apa ibunya udah bilang, emang dia mah males Pak Mir. Dia mah payah anaknya. Ih bener Pak, payah, males anaknya. Tapi hal itu kemudian butuh waktu, mungkin nggak sebulan 2 bulan. Saya menyampaikan ketika ngajar Iqra misalkan, itu kita puji, bagus, kamu udah bagus banget. Nah itu kemudian membentuk, ternyata dia dari kelas 1, dari TK bahkan dia di TPA sampai kelas 5, itu baru nyampe Iqra 5. Saya ajarin kurang lebih gak nyampe 6 bulan itu sudah Al-Quran, udah hampir hatam. Kenapa? Karena di situ anak itu perlu dihargai. Orang tuanya udah bilang, ya payah anak saya, ya hati-hati loh. Jadi doa didengar anak juga itu membuat anak down gitu ya. Kemudian mengancam, awas ya kalau besok gitu. Kemudian menasehati, waduh, anak udah di sekolah dinasehati, di mana dinasehati, orang tuanya di rumah udah jadi ustadz juga gitu ya. Makanya Allah berfirman, ya ada saatnya memang kita menyampaikan nasihat, tapi di saat anak lagi riuh, lagi kondisi yang memang dia mungkin nggak nyaman saat itu, jangan kita tiba-tiba, Allah berfirman, jangan kamu mengatakan, anak bukannya malah ngikut, tapi mereka malah terus tambah jauh ya. Kemudian membohongi, iya minggu depan ya kita jalan-jalan, padahal bohong. Ujung-ujungnya apa? Kayak anak sekarang, tapi bohong. Jangan, hati-hati ya. Kita bagaimanapun kita mau menenangkan anak, jangan sampai di situ ada kebohongan. Hati-hati. Karena itu nanti akan ditiru anak loh. Makanya kalau kita sering bohong sama anak, jangan kita nanti marah ketika anak juga bohong sama kita. Kita nggak tahu, dari rumah pakai jilbab, mantap, panjang dan sebagainya. Ternyata di luar dia copot, ternyata di luar pergaulannya seperti apa kita nggak tahu. Kadang-kadang kan, udah bohongnya udah pinter banget gitulah. Gitu. Kemudian gaya bahasa menghibur gitu. Kemudian mengkritik, gaya bahasa mengkritik. Kemudian menyindir. Aduh, ini udah jam berapa? Nggak lihat anaknya. Nyindir tuh. Nah, hati-hati ya. Kemudian menganalisa. Jadi ini gaya bahasa populer yang itu kalau penempatannya tadi tidak tepat, itu akan justru jadi bumerang buat anak. Maka pelajari bagaimana bahasa-bahasa cinta, bahasa-bahasa kasih ya. Nanti carilah di Google, ada 5 bahasa kasih, bahasa cinta yang membuat anak itu merasa dihargai, anak itu merasa dirinya diakui gitu oleh orang tua ya. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana kita mendengar aktif ya. Mendengar aktif itu tadi misalkan ketika anak berbicara, ketika anak bercerita, kamu capek ya nak, ini cerita, tunggu jawaban anak. Kemudian kalau dia kesel atau apa, cerita aja, kita dengarkan, kita sambil respon. Jangan sampai kita sambil nyambel, cerita aja, udah gitu, sambil nyambel apa. Dengarkan anak itu, ya, dengarkan.
Kemudian setelah itu terima apa yang disampaikan oleh anak. Jadi inilah dua hal sebenarnya dari dua hal tadi. Kalau kita ingin membentuk anak-anak yang tangguh itu, pertama takwa kepada Allah, dimulai dari orang tuanya yang akan menjadi contoh bagi anaknya. Kemudian yang kedua adalah komunikasi, komunikasi yang baik, ya. Kalau dikatakan di sini fal yaqulu qaulan sadida, kata-kata yang benar, ini juga mencakup kaul-kaul yang lain lah ya, kaulan karima, kaulan layina, kaulan sakila, kaulan maisuro dan lain sebagainya. Gitu ya. Ini barangkali Bapak Ibu sekalian yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Barangkali masih banyak hal-hal yang perlu kita pelajari lagi, bagaimana membentuk pribadi-pribadi yang tangguh, pribadi-pribadi yang kuat. Akan tetapi paling tidak sedikit masukan gitu ya, sedikit renungan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dari bahkan ada satu hadis Rasulullah terakhir sebelum ditutup. Rasulullah SAW bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, al mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair, dan pada setiap apapun dari orang mukmin itu adalah kebaikan. Di hadis ini disebutkan ihris ala ma yanfa'uka, bersungguh-sungguhlah atas apa yang bermanfaat kepadamu, wasta'in billah, meminta tolonglah kepada Allah. Jadi kita kalau pengen generasi kita kuat, kita berusaha untuk mencari ilmu, mencari sesuatu yang bermanfaat, melakukan sesuatu yang bermanfaat, kemudian minta tolong sama Allah, serahkan sama Allah. Tahajud kita serahkan sama Allah, setiap selesai sholat kita serahkan sama Allah. Baca Fatihah, bayangkan anak kita setiap selesai sholat, ya Allah, jaga anak saya, jaga anak saya. Kemudian wala ta'jaz, jangan lemah, ya. Dan ini juga untuk menghadapi anak zaman sekarang, Nabi mengajarkan kita satu doa yang insya Allah kita semua sudah hafal. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ada 8 hal yang diajarkan Rasulullah agar dimintakan kepada Allah agar kita terhindar dari 8 hal itu. Yang pertama, minal ajzi wal kasal, minal hammi wal hazan, ya, dari kegalauan dan kesedihan. Anak zaman sekarang mudah galau, mudah sedih. Kemudian wa'udzubika minal ajzi wal kasal, memohon perlindungan kepada Allah dari sifat lemah dan juga kemalasan, ya. Kalau ajzun itu adalah lemah kemampuan, kalau kasal itu lemah kemauan, gitu. Kemudian wa'udzubika minal jubni wal bukhl, dan aku memohon perlindungan kepadamu dari sifat pengecut, ya. Pengecut itu sedikit masalah lari. Kalau bahasa Jermannya borangan. Wal bukhl, dan dari kikir, sifat kikir. Makanya anak-anak kita ajarin tuh jangan sampai kikir. Makanya kalau bawain makanan ke anak, nah ini buat teman kamu nanti ya, bagi, ya gitu. Jadi jangan cuma buat dia doang. Kemarin saya waktu LDKS sama anak-anak SMP, ada satu anak yang makan aja, dia kan makan suruh bergabung dengan kelompok, dia ngadepnya ke sono, gak bisa bermasyarakat, gak bisa bersosial. Itu salah siapa begitu? Jadi anak itu harus dibiasain gitu, jangan bukhl, jangan pelit. Kemudian wa'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Oh, itu sangat sesuai dengan kondisi masa kini, ya. Dari hutang. Sekarang ini, dulu kan menghutang susah banget kan, Pak, ya? Terus nanya sini susah gitu. Sekarang ngutang tinggal pencet pay later. Nah, tinggal mencet apa? Oh, pinjol itu sekarang muncul dengan janji-janji macam-macam.
ya. Kemudian wa qahrir rijal, ya. Dan dari paksaan seseorang atau penguasaan seseorang atau kezaliman seseorang. Nah, ini dibiasain juga doa ini agar kita dan juga generasi kita, keluarga kita terhindar dari sifat-sifat yang disebutkan tadi. Itu saja barangkali, mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatian. Alhamdulillah, telah kita dengarkan tadi tentang bagaimana kehidupan anak-anak era strawberry itu, Gen Z dan Alpha. Jadi itu tadi fenomena-fenomena tentang keadaan mereka. Tapi kita orang tua mempersiapkan jiwa anak-anak kita supaya tangguh adalah dengan coba memberikan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkomunikasi dengan anak. Itu telah dijelaskan oleh Pak kita. Tapi ini sesi pertanyaan. Bapak-bapak yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz, silakan maju Pak, mari. Dan ibu-ibu juga mempersiapkan untuk bertanya kepada Pak Ustadz. Boleh menambahkan atau memperbaiki. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi begini Pak, saya pernah melihat ya marshmallow test. Jadi ada tes untuk anak-anak marshmallow. Mana anak-anak tuh yang bisa mengendalikan diri, diikuti sampai ke masa remajanya itu akan lebih baik lah. Jadi anak-anak yang bisa menahan diri tidak makan marshmallow itu besarnya mungkin tidak jadi juara kelas tapi naik kelas terus. Mungkin tidak punya gaji yang tinggi tapi tidak pernah dipecat, kerja jalan terus. Tapi sebaliknya, anak-anak yang tidak bisa menahan diri makan marshmallow itu kemudian besarnya masuk penjara, punya keluarga, cerai, seperti gitu. Dan jadi pertanyaan saya adalah bagaimana kita mengendalikan diri setelah usia-usia kita ini Pak, yang remaja kah atau yang sudah besar. Itu kan tadi teori pada saat anak usia dini Pak. Tapi sekarang yang saya tanyakan bagaimana kita juga ingin mengendalikan diri kita pribadi mungkin masa-masa usia 40 atau 30 tahun. Itu aja, terima kasih Pak. Ya, ini basic riset itu ya, yang tentang seseorang misalkan kalau kamu mau dibeli misalnya permen lah ya, kamu saya kasih permen, kalau sekarang kamu dapat 1, tapi kalau kamu bisa menahan untuk tidak dapat sekarang, dapatnya nanti kamu bisa dapat 2 atau lebih. Jadi bagaimana menahan diri ya untuk bersabar untuk mendapatkan yang lebih banyak. Itu memang salah satu cara ya, dan bagaimana keluarga kita membangun kepada anak ketika anak menginginkan sesuatu tidak langsung dikasih begitu aja kan ya, tidak langsung dikasih, tapi mereka siap untuk menunggu sekian lama, berusaha dulu, entah nyuci piring dulu, entah nyuci motor dulu, entah nyuci mobil dulu dan sebagainya, dikasih tanggung jawab lah istilahnya. Cuman tadi pertanyaannya adalah bagaimana dengan kondisi kita yang sudah terbentuk ya Pak ya, yang sudah terbentuk menjadi seperti ini gitu ya. Tapi kalau itu terjadinya sama Bapak tadi misalkan, itu kan sudah muncul kesadaran kan, sudah muncul kesadaran. Kalau bagi yang sudah muncul kesadaran, saya kira bagaimana kita membangun, menambah ilmu, membangun pemahaman, dan akhirnya kita dalam tanda kutip hijrah kan gitu ya. Tapi masalahnya bagi mereka yang sudah terlanjur dan mereka tidak memiliki kesadaran, barangkali saya kira masalahnya di sana. Ketika kita punya keluarga yang seperti itu, mereka sudah dewasa, maka satu hal adalah gini, entah misalkan terjadi kepada kita dulu, orang tua kita justru yang berkomunikasi yang buruk dengan kita. Satu hal yang harus kita coba renungkan dan kita pahami, oh saya jadi seperti ini mungkin
dulu orang tua saya memang tidak paham tentang parenting, tidak paham tentang bagaimana Allah dan Rasulnya memberikan eh, tuntunan tentang berkeluarga. Akhirnya bagaimana kita berdamai dengan diri kita gitu. Maka ada istilah dalam Al-Qur'an, fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Ada orang-orang yang berpaling, orang-orang yang tidak di jalur yang benar, fa'fu anhum wastaghfir lahum. Jadi kalau dari dirinya, diri orang itu mempunyai kesadaran, maafkan diri kita. Ya Allah, saya berdamai dengan diri saya. Terima kasih atas kesadaran ini ya Allah. Ketika kita ingat orang tua kita, kenapa dulu orang tua kita mengajari kita kok gak baik sampai kita sampai seperti ini. Wastaghfir lahum. Mohon ampun sama Allah. Ya Allah, ampuni mereka ya Allah kalau mereka salah dalam mendidik saya. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk menjadi anak yang baik untuk mereka. Jadi ketika muncul kesadaran-kesadaran itu, alhamdulillah, maka perkuat, pertebal itu semua, dan bagaimana kita menularkan itu nanti kepada keluarga kita. Saya kira mungkin belum begitu menjawab, tapi paling tidak itu menjadi bagian dari renungan kita. Saat kita menyadari dan kondisi kita mulai sadar, maka maafkan diri kita, maafkan orang tua kita, mohon ampun kepada Allah atas segala dosa-dosa kita, atas kesalahan kita selama berapa tahun mungkin kita salah jalan, dan selama berapa tahun kemungkinan orang tua kita yang tidak tepat mengajari kita, maka fa'fu anhum wastaghfir lahum. Kemudian wasyawirhum fil amr. Maka ketika muncul kesadaran itu, berkumpullah bersama keluarga, ngobrol baik-baik ya. Setelah itu sudah faida azam tawakal Allah, bertawakal sama Allah. Dan Bapak Ibu sekalian, tambahannya, sebenarnya kalau kita ingin membiasakan sesuatu tadi, ketakwaan dan sebagainya, kalau dalam keluarga itu dari awal anak itu lahir, kita sudah biasakan, tidak lahir langsung dikasih HP, apa-apa dikasih HP diem gitu. Tapi yang coba kami lakukan misalkan dalam keluarga adalah kalau bikin peraturan misalkan pagi hari, yuk pokoknya keluarga kita pagi hari sebelum kita melakukan apa-apa harus baca Quran 1 juz dulu, baca doa pagi, setelah itu baru kita melakukan apa-apa. Kemudian Senin Kamis kita bareng puasa ya, jangan ada yang tidak puasa. Nah itu kalau dalam keluarga sudah dibiasain seperti itu, dahsyat luar biasa gitu ya. Walaupun misalkan ini ayahnya lagi jauh di mana atau apa, tapi diingetin, Pak puasa ya hari ini ya, gitu dan sebagainya. Itu dahsyat luar biasa. Iya. Bagaimana Pak? Cukup? Ibu-ibu ada yang bertanya? Silakan Bu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya mau nanya, salah nggak sih saya nih sebagai orang tua ya mendidik anak saya, dia tuh nggak pernah ngapa-ngapain gitu. Jadi semuanya tuh yang ngerjain saya. Contohnya kalau mau sekolah tuh baju saya siapin, makan saya siapin. Sampai sekarang sampai kuliah pun dia tuh nggak mau ngapa-ngapain, tetap makan masih disuapin. Saya prinsipnya begini Pak Ustadz, biarin deh dia nggak mau ngapa-ngapain, penting dia sekolah pinter, lancar, ini itu gitu. Memang anak saya bukan tipe anak yang nakal, memang rumahan. Tapi kalau misalkan nggak ada saya, dia mandiri, makan apa sendiri semua, nggak ada sih. Kalau saya lagi pergi keluar kota, dia serba ngerjain sendiri. Tapi kalau ada saya tuh dia tuh manja gitu. Salah nggak sih saya mendidik dia seperti itu gitu? Ya. Terima kasih Ibu. Ini memang banyak terjadi di keluarga kita. Bahkan ada yang ngomong gini, dulu saya ini susah gitu,
ibu bapak kamu susah. Sekarang alhamdulillah semua ada. Jadi saya jangan sampai kesusahan itu juga ke kamu. Pokoknya kamu mah udah semua disiapin semua ini gitu ya gitu ya. Tapi ada ini. Suatu ketika ada seorang anak ngelihat ada kepompong. Ada kepompong. Di situ sudah mulai ada lubangnya dan di dalam dia melihat udah ada kupu-kupu yang menggelepar gitu ya, gelepar gitu. Kemudian dia bilang ke ibunya, "Bu, saya sobek aja ya, saya gunting aja biar dia cepet keluarnya." Kata ibunya, "Jangan, Nak. Karena dengan dia menggelepar itu sebenarnya dia sedang menyalurkan kekuatannya, sedang mengumpulkan kekuatannya, menyalurkan darah-darahnya ke seluruh tubuhnya sehingga di saat dia nanti keluar dia sudah bisa terbang gitu. Seandainya kamu nanti gunting, maka dia akan cepat keluar tapi paling nggak berapa lama dia mati." Itu secara umum begitu. Artinya bahwa kadang kita untuk hal kecil aja, ini ada air mineral gelas gitu. Anak mau nusukin gitu, aduh susah. Nah orang tuanya gimana biasanya? Yaudah, hal kecil kadang-kadang gitu, tapi itu tidak membuat anak mandiri. Tapi di satu sisi yang lain, saya juga nggak tahu bahasa ibu itu ketika membantu sang anak itu seperti apa, ya. Karena saya kira saya juga tidak bisa mengeneralisir bahwa ketika anak dibantu terus semuanya nanti akan menjadi anak yang lemah gitu. Boleh jadi dengan bahasa cinta, bahasa sayang tadi buktinya ketika ibu lagi keluar kota dia bisa mandiri. Saya kira yang penting kasih pemahaman aja gitu. Artinya saat kapan dia mandiri, ketika misalkan dia kuliah, mungkin kuliahnya dari rumah ya Bu ya. Maksudnya dari rumah itu berangkat dari rumah. Nah kalau nanti udah berkeluarga atau apa, kamu harus mandiri. Yang penting kasih pemahaman itulah gitu. Saya juga nggak bisa mengatakan ini salah atau tidak. Tapi secara umum kalau memang paling tidak, kalaupun kita tidak membiarkan semuanya dilakukan oleh anak, kasih anak itu tanggung jawab, entah apalah, entah hal kecil atau apa. Makanya dalam keluarga ada yang sering misalkan, oh si ini kakak kalau pagi nyapu ya, ini adanya nanti ngepel ya. Itu adalah sebuah cara bagaimana membangun tanggung jawab dalam diri anak. Dan saya kira ibu juga ada sisi lain yang mungkin ibu kasih tanggung jawab ke dia, misalkan belajar atau apalah gitu ya. Saya tidak bisa mengatakan salah, tapi yang lebih tahu ibu tentang apakah nanti dia bisa lebih mandiri atau tidak. Buktinya tadi udah dibuktikan ketika dia sendiri bisa kok mandiri. Tapi yang penting dikasih pemahaman yang baik bahwa suatu saat kamu akan punya keluarga, kamu misalkan akan, kalau ya laki-laki jadi kepala keluarga, kalau perempuan juga tetap menjadi bagian dari yang punya tanggung jawab gitu. Yang penting itulah gitu, jangan sampai yang penting untuk beberapa hal mungkin kita perhatikan titik lemah anak ini di mana lah gitu. Yang jelas kita berusaha pertama kasih tanggung jawab ke anak itu, entah di sisi mananya, walaupun tidak semua. Mudah-mudahan itu adalah menjadi bagian pelajaran bagi dia bahwa dalam hidup itu dia harus bertanggung jawab. Gitu ya. Saya nggak jawab ya atau tidak ya Bu. Cukup Bu. Ada satu lagi ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustadz. Berkaitan sama surat An-Nisa dan surat Al-Baqarah tadi ya Pak Ustadz. Janganlah kita meninggalkan nasi yang lemah. Di sini saya ingin gambarannya, katakanlah supaya anak, terutama anak yang masih umur sebelum 10 tahun begitu ya Pak, kepedulian terhadap
orang lain itu eh, kita harus mereka tegaskan apa sama patokan umurnya seperti salat gitu Pak, kan kalau umur 10 tahun Pak salat boleh dipukul atau segala macamnya, istilahnya ada risiko yang harus dia tanggung. Kalau misalnya umurnya masih sekitar 4 tahun atau sampai 7 tahun, itu apa dia dikasih kebebasan? Misalnya gini Pak, misalnya kalau apa itu kan dia lebih ke individu begitu ya Pak, sebelum umur 7 tahun itu katakanlah dia agak kurang suka misalnya untuk membantu orang lain, kira gimana Pak? Apa umur 10 tahun itu dia harus selesai yang dalamnya? Ya, baik. Tadi mengenai kepedulian ya. Kalau tadi referensi Ibu adalah memerintahkan anak untuk sholat ya, dibandingannya ke sana mungkin. Kalau anak kan suruh sholat ketika dia 7 tahun, pukul kalau tidak mau melakukannya ketika udah usia 10 tahun gitu ya. Apakah mengajarkan kepedulian kepada mereka juga antara yang masih di bawah umur dengan yang sudah ini ada perbedaan atau tidak gitu. Pertama untuk tanggung jawab, tadi tanggung jawab untuk sholat dan sebagainya, itu kan sholat itu tanggung jawab juga. Ya seperti tadi udah kita tahu lah ya, usia 7 tahun, sebelum 7 tahun gak diapa-apain, yang penting disuruh kan gitu ya. Dari 7, bahkan dari 7 sampai 10 itu baru disuruh. 1 sampai 7 itu kan hanya dicontohkan. Ini ngambil dari sholat dulu. Dicontohkan saja, gak disuruh gak apa-apa, diajak, silahkan diajak, tapi tidak ada penekanan disuruh. Kalau dari 7 sampai 10 itu disuruh, diingatkan maksudnya. Makanya setiap kali sholat ingatkan. 365 kali 5 gitu setahun, itu berapa kali kita mengingatkan anak untuk sholat. Sehingga ketika usia 10 tahun dia sudah punya tanggung jawab untuk itu, tanpa harus diperintahkan dia insya Allah sudah mau sholat. Kalau kita tidak tidak lelah untuk terus mengingatkan. Ketika usia 10 tahun kan kita sudah mulai menegaskan nih makanya pukul itu entah pukulnya dengan perkataan yang lebih tegas lagi, atau ya istilahnya seandainya pun memukul beneran, biasanya entah itu bagian-bagian yang tidak menyakitkan, itu sebagai bagian bahwa kita nggak senang kalau dia tidak melakukan itu. Sementara untuk tadi kepedulian ya, di luar sholat, bentuk tanggung jawab di luar sholat, saya kira yang sifatnya bukan sebuah kewajiban gitu ya, bukan kewajiban dari Allah, misalkan tadi ya, entah tentang berbagi atau tentang apa ya, saya kurang ini, tapi bagi anak itu ya tadi lebih fokusnya kita pada mencontohkan gitu, pada mencontohkan. Seandainya kita mau mengajarkan berbagi ketika anak sudah mulai mumayyiz itu sudah membedakan mana kiri kanan, mana benar, mana salah, mana baik, mana buruk gitu. Mulai ada penekanan, nak tolong kasih ini, tolong kamu taruh ini infak di masjid misalnya, itu sebagai bentuk kepedulian. Atau tadi membantu orang tua ya. Kalau anak kecil ya cukup melihat lah ya, cukup melihat, dan jangan masih 4 tahun bantuin dong angkatin galon, nah kan gak logis gitu, gak logis. Nanti pasti disesuaikan dengan usianya lah. Kalau anak itu tetap ya harus dilibatkan itu di situ, karena kalau tidak dilibatkan anak setelah dewasa itu cuek biasanya.
Kalau nggak dilibatkan dalam keluarga, entah tadi seperti yang saya bilang, kamu nyuci, kamu ngepel, kamu nyapu, kamu bersihin jendela dan sebagainya, itu harus ada. Sesuaikan. Pasti ibu tahu lah, anak kecil ini pasti bisanya apa, disesuaikan. Kalau udah usia 10 sampai sekian, kemampuannya kemungkinan di mana dan sebagainya gitu. Jadi jangan anak 5 tahun juga tadi nyuci mobil atau apa kan susah ya. Disesuaikan aja. Tidak ada peraturan yang pakem gitu kalau di luar sholat. Yang ada itu memang di sholat itu memang ada ininya, ada tingkat-tingkatannya seperti itu. Nah, ini pertanyaan susulan. Kurang begitu terdengar, tapi intinya apa ya, tentang tadi kedisiplinan ketika udah usia 30-40 masih perlu diingatkan aja gitu ya. Iya. Ya itu biasanya ya kembali tadi ya, anak yang kembali ke awal pengasuhan orang tua itu tentang kedisiplinan ini, biasanya ada tadi dari bahasa-bahasa orang tua yang tidak memberikan pendidikan yang baik kepada anak, entah kebohongan, entah macam-macam lah, hal-hal yang kira-kira membuat dia itu lebih tidak tap gitu terhadap sesuatu. Saya kira kalau anak itu dibentuk dari keluarga, baik ayah atau ibu yang tap, yang betul-betul ini, insya Allah disiplinnya permanen gitu. Ada seringkali ibunya bilang, ayahnya bilang kamu harus gini, ibunya bilang apa? Udah nggak apa-apa gitu. Atau di keluarga udah sepakat gitu ibu bapaknya, pas pergi ke rumah neneknya, udah sini mama, udah mumpung di rumah nenek. Nah, kita ini harus semuanya kalau mengajarkan disiplin semua gitu. Jangan sampai ibunya melarang makan es, kata ayahnya, alah sekali-kali nggak apa-apa. Ya gitu. Kadang hal-hal begitu tuh yang membuat kedisiplinannya itu kurang mantap gitu. Karena ada pihak-pihak yang membela gitu. Ada pihak-pihak yang membela ketika dia melakukan sebuah kesalahan terhadap peraturan. Jangan sampai nanti kita melanggar peraturan, peraturannya nanti yang diubah sehingga kelihatan tidak melanggar. Jangan dilanjutin. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya Bu ya. Kita down lagi di kesempatan lain. Nah, demikianlah Pak ya, semua kita orang tua mengharapkan punya generasi yang tangguh, ya Pak ya. Nah, itu tadi pernak-pernik tentang bagaimana membentuk anak yang tangguh masa depan nanti. Jadi pada intinya kita sangat bangga ya generasi yang tangguh. Dan Pak Ustadz ya, apa ada ini penutupnya belum salam. Bapak Ibu terima kasih atas perhatiannya, walaupun mungkin masih banyak hal-hal yang perlu kita bicarakan, kita pelajari lebih lanjut, tapi pada intinya kita berupaya agar anak-anak kita menjadi anak-anak generasi penerus yang tangguh, yang kuat dalam masalah akidah, kuat dalam masalah ibadah, kuat dalam masalah apapun
terutama dalam mental dalam menghadapi kehidupan ini. Oleh karena itu, mari kuatkan pertama ketakwaan kita, dan itu ditularkan kepada anak-anak kita. Yang kedua, berkomunikasilah dengan komunikasi yang baik, dengan bahasa yang efektif, sehingga kita bisa membawa generasi ini menjadi generasi yang tangguh, yang insya Allah saat kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa menghadap kepada Allah dengan tersenyum, karena kita meninggalkan generasi kita bukan generasi yang lemah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Demikianlah Pak, mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmunya dan kita bisa aplikasikan dalam keluarga kita, dan Allah merahmati kita dan memberikan hidayah kepada kita, maka kita bisa membentuk generasi-generasi tangguh depan. Demikianlah, mari kita tutup kajian kita pada ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.